Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi biologi yang terfokus pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif beserta proses terjadinya. Mau tahu seperti apa? Tonton terus ya video ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadinya pertemuan antara sel sperma dari benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu tumbuhan mempunyai bunga, mempunyai biji, mempunyai alat kelamin jantan dan betina. Proses terjadinya perkembangbiakan generatif dimulai dengan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik, adapun pembuahan yaitu proses peluburan gamet betina dan gamet jantan. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Bunga merupakan salah satu alat perkembangbiakan secara generatif. Bunga memiliki alat kelamin berupa jantan dan betina. Putik merupakan kelamin betina, sedangkan benang sari adalah kelamin jantan. Beberapa bagian bunga yang dimiliki oleh sebagian besar bunga diantaranya sebagai berikut. Alat kelamin bunga atau putik. Sekuntum bunga memiliki beberapa putik yang letaknya berada di tengah dasar bunga. Putik tersusun atas bakal buah pada bagian dasar, tangkai putik yang rampih di bagian bakal buah, dan kepala putiknya berada di ujung tangkai putik. Bakal buah bunga mempunyai bakal buah yang berisikan satu atau lebih bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat sel yang disebut dengan kandungan lembaga. Kandungan lembaga ini berisi beberapa inti sel. Salah satu inti sel yang terdapat dalam kandungan lembaga yaitu inti sel telur yang akan dibuahi oleh sperma. Setelah terjadinya proses pembuahan, bakal biji akan terus berkembang menjadi biji dan dinding bakal buah akan menjadi buah yang berisikan biji tersebut. Adapun bagian-bagian pada putik yaitu sebagai berikut. Tangkai putik. Bagian putik yang menjadikan posisi kepala putik cukup tinggi dari bunga sehingga dapat membantu proses penyerbukan bunga. Kemudian kepala putik, bagian putik yang berada di ujung atau di pucuk putik. Yang ketiga, bakal buah, yaitu bagian putik yang memiliki kandungan sel telur yang letaknya di dasar bunga. Sekarang kita beralih pada alat kelamin jantan atau benang sari. Benang sari tersusun atas tangkai sari dan kepala sari. Kepala sari memiliki kantong sari yang berisi serbuk sari. Setiap serbuk sari berisikan inti sel sperma atau sel kelamin jantan. Fungsi dari benang sari yaitu sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tangkai sari. Bagian benang sari yang menjadikan kepala sari posisinya cukup tinggi dari bunga sehingga mempermudah dalam proses penyerbukan bunga. Yang kedua, kepala sari, yaitu bagian ujung tangkai sari yang memiliki ruang yang berfungsi sebagai penampung serbuk sari. Yang ketiga, serbuk sari atau polen, yaitu bagian benang sari yang tersusun atas sel-sel kelamin jantan yang kemudian digunakan dalam proses penyerbukan. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan alat kelamin tumbuhan jantan dan tumbuhan betina, sekarang kita akan masuk pada perantara penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan melalui angin. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga yang tidak berwarna dan tidak memiliki kelenjar madu, namun memiliki serbuk sari yang banyak dan mudah diterbangkan oleh angin. Beberapa contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin diantaranya penyerbukan pada jagung, kelapa, dan rerumputan. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Penyerbukan jenis ini biasanya terjadi pada bunga yang memiliki daya tarik pada hewan seperti bunga yang terdapat mahkota bunga yang berwarna-warni atau warna yang mencolok, serta mengeluarkan bau harum yang khas dan berukuran besar. Contoh penyerbukan yang dibantu oleh hewan yaitu pada bunga Kamboja. Hewan yang dapat membantu proses penyerbukan diantaranya kumbang, lebah, kupu-kupu, burung kolibri, dan kelelawar. Yang ketiga, penyerbukan melalui air.
Proses penyerbukan ini umumnya berlaku pada tumbuhan yang berhabitat di air. Proses penyerbukannya terjadi pada saat hujan, yaitu pada saat air hujan turun dan mengenai serbuk sari. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air yaitu hidril dan elodia. Yang terakhir, penyerbukan melalui manusia. Proses penyerbukan melalui manusia dikenal dengan penyerbukan buatan. Penyerbukan melalui manusia dapat dilakukan pada tumbuhan seperti salak, anggrek, dan vanili. Proses penyerbukan melalui manusia ini biasanya dilakukan dengan cara menempelkan bunga jantan dengan serbuk sari yang sudah dipetik kepada bunga betina yang sudah matang. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kali ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif beserta dengan proses terjadinya. Sekarang ada satu tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Perhatikan dengan baik untuk soalnya. Sebutkan beberapa tanaman yang melakukan perkembangbiakan secara generatif. Setelah kalian tahu jawabannya, silakan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.